Darius DJ. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya di media Jalan dan Muatan, channelnya Jiolay dari pergudangan Pulau Mas 1 gitu. Ini ceritanya lagi tergesa-gesa karena ini jalur yang saya lewatin ini jalur ganjil genap. Kebetulan saya ini kendaraannya ganjil hari ini, kendaraan yang saya bawa ini genap, hari ini tuh tanggal ganjil. Ini kayaknya kurang 5 menit, saya harus cepat mengejar supaya cepat masuk tol. Ini bahaya ini, harus cepat menemukan gerbang tol ini saya. Di depan sana sekitar 2 kilo lagi baru ada gerbang tol, baru aman lah untuk saya. Harus segera masuk tol. Mudah-mudahan aman, selamat. Ternyata ini 15 menit, sorry guys, kurang 15 menit lagi, jam 4 nya kurang 15 menit, jam 4 sore ya. Ini tapi lumayan tergesa-gesa saya. Jadi ini hari apa ya, hari Senin tanggal 23 Agustus. Jadi ganjil genap ini sudah berlaku karena PPKM sudah selesai. Jadi kalau plat mobilnya tidak sesuai dengan tanggal itu kita tidak bisa lewat. Ini yang saya lewati ini jalur ganjil genap ini guys. Harus sangat berhati-hati. Jadi ganjil genapnya itu untuk pagi ya, dari jam 6 sampai jam 10. Kalau sore itu dari jam 4 sampai jam 8 malam. Beberapa menit aja ini, semoga tetap terkendali. Nah, ini sudah ada gerbang tol, kita masuk tol agar aman terkendali. Nah, aman, tenang hati saya, adem. Sudah ada gerbang tol, kita masuk gerbang tol aman. Saya perjalanan dari Jakarta Utara ini akan pulang ke arah Tangerang guys. Alhamdulillah. Kita memasuki jalan tol. Kita melalui rute tol Priuk dan menuju tol dalam kota. Walah, tolnya macet. Nah, ini Jakarta sudah mulai ramai kembali. Ini tanggal 23 Agustus
sudah mulai ramai kembali, sudah mulai bermacet-macetan seperti waktu itu. Nah, ini sudah mulai macet-macetan ini. Semoga ekonomi para pengusaha sudah mulai bergerak lagi ya. Soalnya jalan ini sudah dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan ini. Kalau jalan sudah dipenuhi oleh kendaraan, berarti perekonomian itu sudah mulai ada pergerakan positif lagi guys. Ini adalah jalan tol layang Tanjung Priuk, akses ke Cikampek, akses ke dalam kota, akses ke Tangerang ini dari sini. Alhamdulillah tadi sangat tergesa-gesa, tapi alhamdulillah selamat aman sampai masuk gerbang tol. Sudah mulai macet-macetan ini merayap. Saya ambil jalur tengah aja, jalur kiri banyak kendaraan besar. Lajur tengah. Ini kemarin-kemarin ini pas masih PPKM itu sangat sepi, lenggang banget jalannya. Layaknya seperti kota mati gitu, jalan lebar-lebar, lurus-lurus, tapi sepi ya kan. Tapi hari ini setelah saya lewat ini sudah mulai ramai dan padat. terlalu padat.
tol dalam kota. Ini pecahan ke Cikampeknya di sini yang ke kiri Cikampek. Saya ambil arah yang ke Grogol Soekarno Hatta. Gambarnya pakai HP Samsung M20. Kalau kemarin-kemarin saya ngambil gambarnya pakai HP Xiaomi. Tipenya saya lupa ya, soalnya itu bekas HP istri saya. Tadinya saya pakai satu HP, hanya ini Samsung. Lalu istri mungkin kasihan ya, HP saya sering ngehang ini Samsungnya ya. Jadi yang bekas dia itu dikasih ke saya, lumayan lah buat kamera katanya lah, buat gambar. Nah ini saya coba kembali pakai Samsung. Saya sudah lama, waktu dulu sih seringnya pakai Samsung terus, Samsung M20 ya. Nah saya juga lupa, tapi dulu sih gambarnya itu lebih bagus sih, lebih jernih gitu. Nah ini saya sudah memasuki tol dalam kota. Kalau yang mau dari arah Cikampek atau dari Jawa, nah ini kalau mau ke Jakarta Selatan, ke Blok M atau ke Mampang, Semanggi, Kuningan, Sudirman, AI, nah ini lewatnya sini. Nanti keluar tolnya itu di gerbang Kuningan namanya. Ini masih lumayan lancar ya, ramai tapi lancar. Ini kalau betul-betul sudah normal, jalan ini sangat macet. Pagi, siang, sore ini nggak ada kosongnya, macet. Nah ini kalau siang ini sampai jam 10 malam itu hanya kendaraan kecil, kecuali bis dan kendaraan BBM. Kendaraan besar itu boleh lewat sini. Kalau seperti Fuso, Tronton, Peti Kemas, Pol Diesel itu nggak boleh lewat sini kalau siang hari. Jadi mobil besar itu khusus malam jam 10 sampai jam 5 pagi. Jam 10 sampai jam 5 pagi. Jadi kalau dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam itu hanya kendaraan kecil yang lewat. Kendaraan besarnya hanya bis dan truk TNI atau truk BBM ya. Untuk Pertamina baru boleh lewat sini. Atau kendaraan plat merah baru boleh, kendaraan besar lewat sini. Sebelumnya pun saya sudah pernah sih ya bikin kontennya ini jalan tol, tapi saya tidak menjelaskan keterangan apa-apa. Pancoran, sebelah kanan saya itu patung Pancoran, patung tangan Pancoran, dapat dia. Sebelumnya saya bikin video itu jalur pinggir ya, jalur pinggir. Karena saya merantau di Jakarta ini, masuk Tangerang itu saya dari 1992. Jakarta belum seperti ini Jakarta.
ramai lancar gitu, nggak macet. Jadi ya kurang lebihnya itu 4,5 jam lah pulang pergi, perjalanan 40 km. 40 km pulang pergi menjadi 80 km ya. Cuman kalau sudah betul-betul normal itu bisa 6 jam pulang pergi ya, karena sangat-sangat dimana-mana macet gitu, sangat padat macet dimana-mana ya, nggak cuma hanya di tol. Jadi ini walaupun tol ini kalau sudah normal ini penuh sama antrian mobil seperti mobil parkir gitu. Di jalur kiri itu luar tol pun macet ya, di dalam tol pun macet. Nah, nanti kalau sudah keluar dari tol pun macet lagi gitu. Jadi perjalanan 40 km itu bisa 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam ya. Itu kalau di Jakarta ini ya. Kalau kita itu karena setiap hari mungkin jadi nggak terlalu merasakan kelelahannya gitu, kalau kita nggak diburu-buru gitu. Dan kalau orang dari daerah baru ke Jakarta, aduh kaget. Apalagi kalau misalkan AC kendaraannya nggak pakai AC ya, waduh sangat panas. Kalau di daerah ya, di kampung ya 40 km paling ya hanya 1 jam lah. Jam, walaupun itu nggak lewat tol ya. Ya kalau di sini bisa 2 sampai 3 jam kalau sudah normal. Nah ini kita sudah nyampe Selipi ya, Selipi. Ambil kanan kita, ini mobil depan pelan, mobil Polku, sedan Polku. CC-nya itu mungkin sekitar 2500 cc mungkin itu, bisa lari 250 kilo per kilometer. Kita ngambil jalur kiri karena mau pindah jalur ke jalur Tangerang. Jalur Tangerang. Ini kalau yang lurus itu arah ke Bandara Soekarno-Hatta, arah kembali lagi ke Priuk. Jadi tol dalam kota ini kan muter-muter gitu. Wah itu depan ada kontainer mogok gitu. Nah waktu kemarin ini 2 hari yang lalu saya ketangkep polisi di depan sana tuh, yang pas persimpangan. Jadi saya di sini nih, posisi di sini, saya di kanan langsung ambil ke kiri, nggak boleh. Padahal saya nggak nginjek dari segitiga ini, tapi tetap ditangkap polisi. Katanya penjelasannya kamu motong. Kamu memang tidak pelanggaran marka jalan tapi motong, tidak boleh katanya. Ya namanya saya supir, dia polisi ya, lebih berkuasa dia ya, lebih berwenang dia ya, sudah manut saja. Kecuali saya walaupun supir, saya misalkan mengenyam pendidikan hukum gitu ya, mungkin bisa didebat. Memasuki tol Tangerang, tol maksudnya arah ke Tangerang. Ini tol Tomang arah ke Tangerang. Ya ternyata betul-betul lancar.
hampir dari daerah ini mobil-mobil truk ya, belum banyak yang masuk ke Jakarta ini mengantarkan hasil pertaniannya, ini belum banyak. Biasanya ini jam segini nih, jam 4-an ini arah berangkat ke sana itu truk Palembang, truk Jambi, truk Medan, truk Lampung ya. Wah, sangat ramai ini berangkat semua ke sana. Mereka itu kebanyakan dari Tanah Abang, tapi ya karena bis nganter nih, biasanya kalau mobil daerah ya, mobil truk pol diesel itu habis ngantar mereka tunggu muatan lagi gitu, tunggu muatan lagi. Mereka masing-masing kan udah punya langganan itu, jadi dari Jawa, dari daerah ya, Jawa maupun Sumatera, dia membawa barang ke sini punya langganan. Jadi jarang sekali yang mengirim barang punya sendiri ya, mereka masing-masing udah punya langganan. Nah, nanti dari Jakarta ke daerah pun demikian, mereka pun membawa barang-barang punya langganannya gitu. Ini sepertinya walaupun sudah ramai, tapi kendaraan-kendaraan ya, kendaraan seputaran Jabodetabek ini belum ada kendaraan dari luar kota. Ini sama ini, kalau sore ini keluar gerbang tol Alam Sutra itu dari Tomang tadi, dari flyover tadi itu kilometernya itu sekitar 15 kilo ya, 15 sampai 18 kilo. Itu bisa 1,5 jam sampai 2 jam, itu 15 kilo ya, kalau ini sudah normal. Kalau sekarang ini masih ramai lancar. Kalau sudah normal itu ya bingung nginjek gasnya. Nah, ini depan sudah mulai macet, ngerem macet. Nah, biasa ini seperti ini kurang lebihnya itu. Jadi baru mau ngegas sudah ngerem, ngegas, ngerem, ngegas, ngerem. Makanya jarak 20 kilo itu bisa 1,5 jam sampai 2 jam. Itu buat teman-teman ya. Sebetulnya saya sudah pengen hidup di daerah gitu lah ya, enak walaupun nggak di kampung sendiri gitu, tapi di daerah gitu ya. Ya kalau kota-kota di daerah itu enak lah gitu ya. Kalau di Jakarta ini kejam gitu. Kejam. Kalau pribuminya itu kan Betawi ya, pribuminya itu Betawi, jadi nggak banyak gitu ya, nggak banyak. Jadi ini semua yang punya gedung, yang punya apartemen, yang punya perkantoran, yang punya pabrik, yang punya showroom, dealer, apa semua itu dari daerah gitu ya. Orang-orang dari daerah, bahkan dari investor dari luar negeri gitu ya. Ya mungkin sama dengan halnya sekarang itu katanya kan ibu kota mau dipindah ke Kalimantan ya. Nah, di Kalimantan itu kan nggak ada, ibaratnya penduduknya nggak seberapa gitu ya, penduduknya ya sedikit gitu ya. Nah, itu pun nanti kan di pinggir gitu kan, dipindah-pindah ke pinggirannya gitu. Nah, Jakarta ini pun sama gitu kan, penduduk Betawinya itu ya nggak banyak. Jadi ya banyaknya itu semua pendatang gitu. Kendaraan ini sebanyak ini setiap hari hilir mudik di jalan itu, di atas aspal ini ya, itu semuanya orang-orang pendatang, tumpuan gitu, tumpuan ya. Karena kan di kota besar gitu ya, katanya kalau saya melihatnya sih wong, karena diemnya itu di sini ya, sebetulnya ya dibilang besar ya, di sekitar
sekitarnya itu yang paling dekat itu Tangerang, ya, Bekasi, Depok, Bogor, di sekelilingnya kota Jakarta. Nah, ini ramai tapi lancar ini, sama dengan tadi ya. Di mana namanya tol yang tadi, tol dalam kota. Untuk para pemirsa, boleh komen-komen di kolom komentar mengenai hal positif gitu. Yang baru menemukan channel saya atau mau bergabung, ya silakan di like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar bisa mendapat notifikasi video-video terbaru saya gitu. Terima kasih buat teman-teman dan para pemirsa yang masih setia mengikuti channel saya ya. Kalau bermanfaat silakan di-share ke media-media sosial kalian ya, ke Facebook, Instagram ya, media sosial lainnya gitu. Kita berbagi pengalaman dan informasi gitu. Karena saya tuh di Jakarta ini atau di Tangerang ini saya pun pendatang gitu. Pendatang itu masuk kota Jakarta Utara saya dulu itu tahun 92 ya, di Celincing. Pertama saya menginjak Jakarta itu ya. Pertama menginjak Jakarta itu ke Celincing ya. Apa namanya, ke Pulau Gadung dulu ya. Karena kan dulu itu Pulau Gadung itu terminal utama ya, terminal internasional lah ya, seperti itu ya. Kalau sekarang kan terminalnya sudah dipindah ke Pulau Gebang. Pulau Gebang. Jadi dulu pertama nginjak Jakarta itu di terminal Pulau Gadung. Lalu saya kerja di bangunan ya, ngenek lah, masih kecil saya ya. Jadi kena bangunan itu di daerah Celincing, namanya lupa saya apa ya. Itu dulu itu pembangunan gedung asrama TNI kalau nggak salah. Itu dulu rawa dalam diuruk luas berapa hektar itu rawanya, diuruk untuk bikin gedung asrama tentara itu. Datang dari daerah ke Jakarta dulu itu ya ada sedihnya, ada senangnya gitu ya, karena belum bisa menyesuaikan diri gitu, belum bisa bergaul. Ada kalanya ada yang menghibur saya senang gitu, ada kalanya pas saya ingat kampung sedih gitu, karena berhari-hari atau setiap hari itu kan kita itu dekat sama keluarga dan dekat sama sanak saudara, famili gitu ya. Kalau di Jakarta ini seperti apa ya, kalau kita sendirian itu kan seperti asing lah itu ya, kalau kita belum menemukan pergaulan yang pas gitu ya. Ya saya udah pengen pensiun, kembali ke daerah gitu. Cuman saya masih pikirkan untuk melanjutkan hidup saya dan untuk membesarkan anak saya itu di kampung itu
apa kira-kira langkah untuk usaha saya gitu. Jadi walaupun nggak di kampung sendiri ya nggak masalah gitu, tapi pengen itu kembali ke daerah gitu. Cuman kira-kira apa gitu usahanya gitu. Kalau di tani sangat tidak mungkin ya, karena ya memang dunia itu penuh kemungkinan, tapi kalau di hati kitanya nggak ada minat petani kan ya, kita nggak akan pernah ini ya. Kalau orang tua saya terus terang petani ya, dulunya saya juga pernah ini gitu kan. Saya senangnya itu bisnis gitu, bisnis walaupun ibaratnya bisnisnya itu hasil pertanian gitu, atau ya bisnis lah gitu, hobi saya senang gitu. Jadi bisnis itu apa ya, menurut saya gitu, yang saya udah pernah alamin itu jadi santai gitu, nggak ada yang ngatur soalnya. Jadi kita benar-benar belajar dulu ya, belajar berkomitmen, tanggung jawab gitu, jujur gitu. Nah, kalau dulu saya pernah kerja sama orang, hawanya itu panas gitu. Kalau bisnis itu, saya dulu waktu bisnis itu ya pas kerja gitu, jadi nyambi gitu kan, enak, senang sih. Jadi ada keseruannya sendiri gitu lah ya. Kira-kira ini ramai lancar ya. Nah, ini ada nih kendaraan truk ini ya, tapi belum banyak gitu ya. Ini truk mana ini? Ini truk Z, platnya Z. Z itu Tasik atau Ciamis atau Garut ya. Nah, ini yang putih ini plat Lampung DE ya. Mungkin dia habis nganter muatan dari Jakarta ya, mau arah pulang ke sana. Sepertinya itu sih bawa muatan juga pulangnya. Jadi kalau supir itu ini teman-teman, apalagi supir mobil besar ya, kalau pulang pergi ada muatannya itu senang. Misal contoh dari Lampung lah ya, itu tadi mobil Lampung, kita contohkan mobil Lampung lah ya. Dari Lampung ke sini membawa ongkosan 3 juta misalkan ya, itu barang satu truk. Karena udah 3 juta itu mungkin kan bersihnya hanya 1 juta. Karena tapalnya aja untuk pulang pergi itu hampir 2 juta. Hampir 2 juta ya untuk pulang pergi. Untuk solarnya ya 2 juta, sama solarnya itu sama tol itu 2 juta, pengeluarannya di sisa 1 juta. Itu tapi untuk pulang pergi ya. Nah, itu jadi duit sisa 1 juta. Nah, tapi kalau misalnya habis nganter ke Jakarta, dari Jakarta dapat muatan lagi ke Lampung itu, atau searah lah ya ke Lampung atau ke sekitar Lampung, misalkan ongkosan 2 juta, itu tetap dibawa. Karena kan ya kalau nggak dibawa rugi gitu, karena toh kita mau arah ke sana gitu. Jadi satu truk itu ongkos 2 juta pun dibawa, karena kan lumayan ya. Nah, jadi transportasi tadi kan udah, transportasi pengeluaran itu maksudnya ya sudah tadi itu ngambil dari muatan yang pertama ya. Jadi 3 juta sama 2 juta sudah di sini kan jadi 5 juta. Nah, pengeluaran 2 juta atau 2 juta 500 itu kan masih sisa lah. Misalkan itu berdua sama kenaik apa ya, supir masih pegang lah 1 juta, itu sekitar ya mungkin kalau langsung dapat muatan ya hanya 2 hari di pulang pergi ya, Jakarta Lampung 2 hari lah ya.
karena namanya jarang itu nggak pernah dapat muatan balen karena kita nggak punya jaringan gitu, karena mobil kecil tanggung gitu, nggak ada yang mau. Kalau mobil besar, kalau misalkan saya pemain mobil besar kalau diesel gitu, truk gitu, nah, saya harus punya channel muatan untuk arah pulang. Jadi kita pas mau berangkat dari sini kita sudah menginformasikan ke channel kita di sana, kita minta muatan untuk arah pulang ke arah Jabodetabek, lumayan biasanya gitu. Nah, ngomong-ngomong saya sudah keluar dari tol. Kalau lurus itu ke arah Merak, Cilegon, Serang gitu ya, ke Sumatera, Lampung, mana-mana itu lah ya. Nah, ini saya ke arah Tangerang. Nah, ini keluarnya tol sini. Alhamdulillah ya, seperti yang kita saksikan sama-sama tadi, tolnya sangat lancar. Oh, ini keluar tol sangat macet. Sangat macet sekali nih keluar dari tolnya ya. Antri. Oke, mungkin saya akhiri sampai di sini dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah ucapan. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, itu senantiasa tetap bisa menjalankan rutinitas aktivitas atau beribadahnya gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.